sebelah kanan itu kita doakan aja jadi Menek BUMN. Beliau itu sekarang Deputi Menteri BUMN bidang logistik dan infrastruktur. Ya. Kalau lihat posturnya sih ada sudah masuk untuk Menek BUMN. Karena Menek BUMN yang sekarang kan sakit jantungan. Udah pulang tadi. Jadi belum tentu diganti. Beliau bicara. Oh gitu ya. Matias. Banyak lagi di sini ada Profesor Wijayono yang ahli energi, mungkin paling ahli energi di Indonesia, cuma nggak mau ke depan, maunya di pojok-pojok tuh. Prof, ayo dong Prof, ke depan Prof. Di depannya Dr. Kurtubi, ya, kemudian Dr. Muhir, semua banyak sekali, tidak bisa saya sebut satu persatu yang ada di sini. Yang di belakang mungkin teman-teman saya masih ada kosong di depan, silahkan duduk nih, saudara aku dari KKTI. Ini kontribusinya terhadap perekonomian dunia mencapai 49%. Ini yang orang nggak tahu. Tema ini kami angkat itu setelah saya pulang kemarin dari Eropa. Saya pulang selama bulan Juni-Juli di Eropa, hampir 1 bulan. Saya tinggal di pedesaan Belanda, kemudian di Prancis. Di sekitar perkampungan yang saya tinggal di Belanda itu banyak sekali rumah-rumah yang dijual, ya. Jadi di sana tuh rumah dijual, dan rumah dijual di Belanda itu sekarang itu 1 tahun juga belum tentu laku. Dulu rumah itu kalau kita bilang dijual itu 1 bulan, itu langsung laku. Kenapa? Karena di sana marketnya itu sudah betul-betul efisien. Jadi antara buyer dengan penjual itu sudah efisien sehingga ketemu di bawah 1 bulan. Nah sekarang orang yang menjual itu rata-rata sudah 1 tahun lebih. Kenapa? Karena itulah dampak krisis keuangan yang ada di Eropa sekarang. Nah apakah dampak itu akan ada di Indonesia? Nah Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, tahun 2008 kita sudah melihat bahwa dampak krisis keuangan ekonomi Eropa, Amerika itu membuat kita itu ada kasus yang kemudian dikenal orang sebagai century gate. Ya, terlepas dari kebijakan itu kemudian kontroversial, tapi itulah dampak yang terjadi. Meskipun kita melihat skalanya masih bisa diatasi dibanding dengan tahun 1997, 1998 yang lebih dahsyat yang membuat kita punya utang 600 triliun. Sekarang apakah itu akan terjadi lagi? Semua orang ragu. Tapi Bank Indonesia sudah ngaku bahwa baru-baru ini dia menginjek 2,6 miliar dolar untuk mempertahankan rupiah terhadap dolar pada posisi 8.755. Dunia usaha khawatir dengan hal ini. Karena apa? Karena perusahaan-perusahaan yang masuk pada transaksi internasional baik pasar uang maupun komoditi, dia takut ada fluktuasi di dolar terhadap rupiah. Karena apa? Karena ini bisa membuat rugi hanya gara-gara persoalan falas. Dampak apa lagi? Banyak sekali dampak yang kita akan hadapi, ya. Karena apa? Karena seluruh dunia goncang. Sekarang Cina kerepotan dengan dia mempunyai euro 25% dari foreign reserve dia. Amerika terhadap euro juga goyang terus-menerus. Nah, pasti ada dampak di Indonesia. Pertanyaan kita, Indonesia siapkah dengan situasi seperti ini? Catatan kita pada hari ini bahwa DPR dan pemerintah belum menyelesaikan protokol krisis yang baru. Kita belum ada jaringan pengaman sistem keuangan. DPR-nya belum menuntaskan. Di sini nanti kita akan minta kepada DPR untuk menjelaskan kenapa itu belum ada, kenapa kita tidak mengantisipasi krisis itu. Ya, sibuk diskusi, sibuk ini semua bilang fundamental ekonomi apa bagus, tapi semua orang khawatir bahwa kita pernah terjadi hal seperti itu. Jadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, mungkin dalam forum ini nanti kita bisa kaji lebih dalam lagi apa-apa yang menjadi poin penting pada isu yang kita akan ini. Untuk Pak Hatta Rajasa sendiri, insya Allah kalau tidak ada halangan, beliau tetap akan memberikan pandangannya tentang situasi ini. Bahkan dia sudah 2-3 kali tadi malam jam 10:30 dia masih telepon, bisa nggak saya bicara lebih daripada tema ini? Saya bilang bisa Pak.
Dia mau bicara beyond ekonomi. Dia mau bicara pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Jadi bukan hanya soal keuangan, tapi bagaimana bicara soal renegosiasi kontrak karya, bicara soal kontrol sumber daya alam di tangan banyak orang untuk kesehatan rakyat dan lain-lain. Saya persilahkan. Nah, tadi ada rapat terbatas mendadak. Mungkin saja karena apa? Karena LSI, lembaga lingkaran survei Indonesia, mengeluarkan rilis terbaru bahwa pemerintahan SBY saat ini berada pada legitimasi 37,7%, terjun bebas dari 40% Nah, ini mungkin saya belum tahu, mungkin nanti kalau beliau sampai sini akan menjelaskan. Tapi situasi seperti ini membuat Indonesia semakin masalah dengan kepercayaan. Ya, sementara kita ada masalah yang kita diskusikan, ada soal kepercayaan. Apakah pemerintah memang sungguh-sungguh untuk mengatasi persoalan ini? Nah, demikianlah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Mohon maaf apabila dalam acara ini kami dari Sabang Merauke Circle kurang melayani dengan baik, ya, dan kurang menjamu. Mudah-mudahan di acara lain waktu kami akan berbuat lebih bagus lagi dalam silaturahmi di antara kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syahdan Nainggolan. Baiklah hadirin sekalian yang berbahagia, tibalah kita pada acara pokok pada hari ini, yaitu seminar Krisis Keuangan Amerika Serikat dan Eropa serta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Untuk itu kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Nadra selaku moderator untuk memimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa washabihi ajmain. Pertama-tama saya terima kasih kepada Pak Syahganda yang mempercayai saya. Saya pikir tadi saya diminta ceramah karena ada hal rupanya harus jadi moderator. Dan kalau kita lihat dari namanya, Syah itu raja, Ganda itu double. Jadi dua raja Nainggolan yang tadi menyampaikan bukan ekonom tapi penyampaiannya seperti ekonom. Dan kita lihat bahwa apa yang diuraikan juga pantas jadi menteri tenaga kerja. Sebelum saya mulai, saya mengucapkan yang terhormat kepada Pak Adi Samono sebagai senior kita, yang juga menteri di masa Pak Habibie, Bapak Bursa, Bapak yang lain. Dan tadi sudah dijelaskan oleh MC maupun oleh Pak Syahganda yang pembicara. Saya mengingat waktu, saya ingin mempersingkat saja bahwa yang pertama nanti Pak Hari Azhar-Azir, lalu Pak Perdana Wahyu, lalu Pak Ferry, terus Pak itu terakhir Pak Solihin. Kepada Bapak sekalian, saya pikir kita semua sepakat kita tidak ingin mengulangi pengalaman buruk kita krisis yang lalu, yang dulu semua merasa tidak akan terjadi krisis karena disebut fundamental ekonomi kita cukup kuat, tapi ternyata kita krisis dan dampak krisis itu menyakitkan kita. Banyak orang yang nggak perlu mengeluarkan talak jadi cerai, jalan-jalan jadi sepi, dan banyak hal-hal yang menurut saya punya dampak sosial. Mudah-mudahan ekonomi kita bisa mampu meraba yang gaib ini. Karena apa? Masalah-masalah yang gaib ini biasanya semua ahli-ahli dokter ekonomi itu menggunakan alat analisis selalu meramal, tapi sering ramalannya meleset gitu. Mudah-mudahanlah Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan para ahli di sini nggak meleset begitu. Dan yang kita harapkan bahwa seminar ini akan memberikan keyakinan bagi kita juga. Maka mudah-mudahan acara ini menjadi ta'aruf bagi kita untuk saling mengenal dan kita bisa saling tolong menolong, yaitu ta'awun. Nantinya kita saling memberi dan kita saling menanggung. Karena acara ini diharapkan tidak sekali dilakukan oleh SMG, tapi dilakukan kalau bisa reguler 3 bulan sekali, supaya rasa aman kita ini semuanya terhadap krisis ini bisa betul-betul kita rasakan. Itu pertama, kami usahakan Bang Dr. Hari Azhar-Aziz yang bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan makalah yang sudah ada, dan mungkin tidak semua nanti yang disampaikan, pokok-pokoknya saja Bang. Terima kasih Bang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi, saya para tokoh semua yang hadir di sini. Soal dampak krisis yang sekarang mulai didudukkan kembali oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Bank Indonesia ini saya tidak tahu apakah itu ikutan ataukah memang sudah memprediksi sedemikian rupa. Itu dapat kita refleksi pada dua kejadian di tahun 2008 dan tahun era reformasi. Kalau era reformasi itu menurut catatan DPR berbeda dengan pemerintah. Angka pemerintah itu bailout untuk KLBI dan BRWI itu 654 triliun. Sampai sekarang masih terus kita elaborasi di reschedule di dalam pembayaran utang. DPR mendapat data itu hitungannya 714. Itu sampai sekarang tetap menjadi beban APBN. Ada obligasi rekap yang diperbankan, ya itu wilayah tersendiri. Kita akan terus mengagendakan untuk menyelesaikan beberapa obligasi rekap. Di tahun 2008 itu yang tadi sudah disebut oleh saudara Sanggata itu ada kasus Bank Senturi yang jumlahnya 6,7 triliun. DPR mengambil kesimpulan bahwa kasus Bank Senturi itu adalah resiko manajemen, tetapi oleh pemerintah diangkat menjadi resiko sistemik. Dalam rapat-rapat di Pansus itu terbukti bahwa kegagalan Bank Senturi itu sudah terjadi sejak tahun 2002, tetapi Bank Indonesia gagal, saya katakan, mengawasi Bank Senturi. Sampai sekarang belum kalau ada yang disebut dengan systematically important bank yang gagal, baru itu mungkin bisa dilakukan bailout seperti di Amerika dengan kasus subprime mortgage-nya itu sampai 800 miliar US dollar yang diputuskan pada tahun 2008, dan itu mesti mendapat persetujuan Kongres. Kongres pertama menolak, kemudian setelah lobby-lobby dengan negosiasi tertentu akhirnya menerima bailout. Itu di Indonesia kejadiannya beda. Pemerintah mengambil dan keputusan sendiri tanpa permisi kepada DPR. Dan itu yang menjadi kasus sampai sekarang belum selesai. Untuk tahun 2011 kasus yang sudah menimpa Amerika dengan subprime mortgage-nya itu sekarang muncul lagi kasus penambahan level bayar utang dari pemerintah Amerika. Rasio